Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orlando Kelvin Aditya Manofrandika dengan NIM 210103112. Saya Fernando Bastiar dengan NIM 210103214. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Tarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke, yang pertama kita akan membuat DP hotel. Dan di dalam DP hotel terdapat beberapa tabel. Yang pertama tabel check-in, kedua tabel check-out, yang ketiga tabel kamar, yang keempat tabel tamu. Kita akan lihat tabel tamu. Tabel tamu di dalamnya terdapat 1 NIC dengan tipe integer sebagai primary key, yang kedua kolom nama dengan tipe varchar, yang ketiga nomor telepon dengan tipe varchar. Yang kedua, kita akan membuka TB kamar. Di dalam TB kamar terdapat beberapa kolom. Yang pertama tipe kamar dengan tipe varchar, itu sebagai primary key. Yang kedua jenis ranjang dengan tipe varchar. Yang ketiga fasilitas dengan tipe varchar. Yang keempat harga dengan tipe integer. Selanjutnya kita ke TB checkout. TB checkout di dalamnya terdapat kolom 1 ID checkout sebagai primary key dengan tipe integer. Yang kedua ID check-in sebagai 4K dengan tipe integer. Yang ketiga NIC dengan tipe integer. Yang keempat nama dengan tipe varchar. Yang kelima nomor telepon dengan tipe varchar. Yang keenam tipe kamar dengan tipe varchar. Yang ketujuh jenis ranjang dengan tipe varchar. Yang ke-8 fasilitas dengan tipe varchar. Yang ke-9 harga dengan tipe integer. Yang ke-10 tanggal check-in dengan tipe varchar. 11 jam check-in dengan tipe integer. 12 tanggal check-out dengan tipe varchar. Yang ke-13 tanggal check-out dengan tipe integer. Yang ke-14 denda dengan tipe integer. Yang ke-15 total bayar dengan tipe integer. Selanjutnya TB check-in. Di dalam TB check-in terdapat beberapa kolom. Yang pertama kolom ID check-in dengan tipe integer sebagai primary key. Yang kedua kolom NIC dengan tipe integer dengan sebagai 4K. Yang ketiga tipe kamar dengan tipe varchar dengan sebagai 4K. Yang keempat kolom tanggal check-in sebagai varchar. Yang kelima tipenya dengan tipe integer. Selanjutnya kita membuka ODBJ. Kita akan menyambungkannya ke ODBJ. Cara menyambungannya dengan klik add. Yang kedua pilih MySQL ODBJ 0.8 ANSI drive. Nah, kita akan mengisi data tersebut. Berhubung saya sudah memiliki datanya, kita tinggal mengeklik. Di dalam ODBZ terdapat short name db_hotel. Yang kedua TCP atau IP server dengan nama localhost dengan port 3306, user root, database db_hotel. Selanjutnya kita akan mengatasnya dan terdapat tulisan connect successful, berarti data kita telah terkonek dengan sempurna. Oke. Selanjutnya kita akan melihat tampilan desain dari reservasi hotel yang telah kami buat. Yang pertama form data tamu. Di dalam form tersebut terdapat label form input data tamu, kedua NIC, ketiga nama, nomor telepon, dan terdapat dua button. Yang pertama button save, yang kedua delete. Selanjutnya terdapat grid view yang di dalamnya terdapat 3 kolom, yaitu kolom NIC, nama, nomor telepon. Selanjutnya kita ke form tipe kamar. Di dalam form tipe kamar terdapat label form input tipe kamar,
tipe kamar, jenis ranjang, fasilitas, harga, dan 2 bottom, yaitu bottom save dan delete. Selanjutnya di bawahnya juga terdapat data grid view. Di dalamnya ada tipe kamar, jenis ranjang, fasilitas, harga. Selanjutnya kita ke form check-in. Di dalam form check-in terdapat label form check-in data tamu hotel. Selanjutnya ada gerbong data tamu. Di dalamnya berisi nick, nama, nomor telepon. Gerbong detail yang berisi tipe kamar, jenis ranjang, fasilitas, harga. Gerbong waktu terdapat tanggal check-in, jam check-in. Selanjutnya 2 button save dan delete. Tak lupa juga ada data grid view yang di dalamnya ada ID, nick, tipe kamar, tanggal check-in, jam check-in. Selanjutnya kita ke form checkout. Di dalam form checkout terdapat grid view. Di dalamnya berisi kolom ID check-in, nick, tipe kamar, tanggal check-in, jam check-in. Selanjutnya ada tabel tamu check-in. Di dalamnya ada data grid view. Terdapat kolom ID checkout, nick, name, nomor telepon, tipe kamar, jenis ranjang, fasilitas, harga, tanggal check-in. Di luar terdapat gerbong informasi booking yang berisikan label ID check-in, nick, tipe kamar, tanggal check-in, jam check-in. Gerbong detail tamu terdapat nama, nomor telepon. Gerbong detail kamar terdapat jenis ranjang, fasilitas, harga. Gerbong final form terdapat tanggal check-in, check-out, jam check-out, denda, total bayar. Dan terdapat 3 button, yaitu button select, check-out, dan report. Selanjutnya kita akan ke form master. Di dalam form master itu terdapat form data tamu, form tipe kamar, form check-in, dan form check-out. Ini diambil dari semua tadi yang telah kita buat. Selanjutnya kita ke dataset. Dataset ini datanya diambil dari localhost di TB checkout di sini. Selanjutnya kita ke form 1. Form 1 ini berguna untuk menampung dari report 1. Report 1 ini mengambil data dari TB checkout, dari tabel checkout. Selanjutnya kodingan-kodingan di atas akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan melihat ke kodingan dari form data tamu. Form data tamu ini yang pertama kita mengimpor dulu sistem data ODBC. Setelah itu kita buat variabel untuk mengkoneksikan ke ODBC dan datasetnya. Setelahnya kita buat sub koneksi, yang dimana sub koneksi ini digunakan untuk menyambungkan atau mengkoneksikan ke DB hotel yang telah kita buat tadi. Setelah itu ada sub tampil, yang dimana sub tampil ini mengambil data-data yang ada di TB tamu atau tabel tamu, yang dimana tabel tamu ini akan ditampilkan ke data grid view 1. Setelah itu ada subsimpan. Subsimpan ini digunakan untuk menyimpan data-data yang kita inputkan ke text box-nya nanti ke tabel tamu juga. Setelah itu ada sub baru. Baru ini untuk mereset tulisan yang telah kita input tadi, dan meresetnya ke 0 ke kosong untuk menjadi kosong, dan setelah itu akan fokus ke text box NIK. Setelah itu ada form load. Form load ini dia memanggil sub tampil, yang dimana sub tampil tadi dia menampilkan data-data yang diambil dari TB tamu untuk ditampilkan di data grid view 1. Setelah itu ada button 2, yang dimana button 2 ini dia punya
subsimpan. Setelah itu dia subtampil. Subsimpan untuk menyimpan data-data yang kita inputkan, subtampil untuk menampilkan data dari tabel tamu ke data grid view 1, dan baru untuk mereset data yang telah kita input menjadi kosong dan fokus ke textbox NIK. Setelah itu ada button 3, yang dimana button 3 ini digunakan untuk menghapus data yang kita pilih berdasarkan NIK. Menghapus data dari tabel tamu, menghapus data yang kita pilih dari tabel tamu berdasarkan NIK. Oke, setelah itu kita akan melihat codingan dari form TB kamar. Oke, yang di sini sama, kita import dulu sistem data ODBC-nya. Setelah itu kita buat variabel untuk mengkoneksikan ke ODBC dan dataset. Kita juga buat koneksi untuk menyambungkan ke DB Hotel. Kita buat subtampil. Yang subtampil ini diambil dari TB kamar untuk ditampilkan ke data grid view 1 juga. Setelah itu kita buat subsimpan untuk menginsert data-data yang kita masukkan di textbox ke TB kamar. Setelah itu ada sub baru. Sub baru ini sama juga, dia mereset textbox yang telah kita isi dan memfokuskan ke textbox tipe. Setelah itu ada form loadnya sama juga, dia memanggil subtampil untuk menampilkan data-data dari TB kamar untuk ditampilkan ke data grid view 1. Setelah itu ada button 2. Button 2 ini dia ada subtampil, subsimpan maksud saya. Habis itu ada subtampil dan ada sub baru. Simpan untuk menyimpan, tampil untuk menampilkan ke data grid view 1 yang data-datanya diambil dari TB kamar. Dan ada sub baru, yang dimana sub baru ini dia untuk mereset tadi ya, mereset textbox untuk jadi kosong dan fokus ke textbox tipe. Setelah itu ada button 3, yang dimana button 3 ini digunakan untuk menghapus data yang kita pilih dari TB kamar berdasarkan tipe kamarnya, dimana ini. Jadi yang sesuai akan dihapus dari database. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat codingan dari form check-in. Masih sama, yang pertama kita mengimport sistem data ODBC-nya. Setelah itu kita buat variabel untuk mengkoneksikan ke ODBC. Setelah itu kita buat subkoneksi untuk mengkoneksikan ke DB Hotel. Setelah itu kita buat subtampil, yang dimana subtampil ini kita untuk mengkoneksikan ke TB check-in yang ditampilkan ke data grid view 1. Setelah itu kita buat subsimpan. Subsimpan ini dia menginputkan data yang dimasukkan ke textbox ke tabel check-in. Setelah itu buat sub baru, yang dimana dia mereset semua inputan yang telah kita buat untuk mereset data-data yang ditampilkan di textbox. Setelah itu kita buat subtampil NIK, yang dimana subtampil NIK ini kita mengambil data-data berdasarkan NIK yang kita pilih dari tabel tamu ini. Jadi NIK yang kita pilih nanti akan menyesuaikan data-data yang ada di tabel tamunya nanti. Selanjutnya kita buat subtampil tipe. Subtampil tipe ini dia mengambil data-data dari TB kamar. Dia menampilkan berdasarkan tipe kamarnya. Jadi tipe kamar yang kita pilih nanti dia akan menampilkan dia akan menampilkan data-data yang sesuai dengan tipe kamarnya, sesuai dengan tipe kamar yang kita pilih yang ada di TB kamarnya nanti. Setelah itu form load,
form loadnya dia ada subtampil untuk menampilkan data-data dari TB tipe kamar untuk tampilkan di data grid view 1. Setelah itu ada subtampil NIK dan ada subtampil tipe. Setelah itu ada combo box 1 atau CB1, yang dimana combo box 1 ini dia memilih semua data-data yang ada di TB tamu berdasarkan NIK yang kita pilih. Jadi NIK yang kita pilih akan menyesuaikan dengan data-data yang ada di tabel tamu sama dengan nama dan nomor telepon. Dan jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan NIK tamu tidak ada. Setelah itu ada combo box 2 atau CB2. Ini yang bersamaan dengan combo box 1. Dia menyeleksi dari TB kamar, dari tabel kamar berdasarkan tipe kamarnya. Jadi tipe kamar sesuai dengan yang ada di tabel, tipe kamar yang kita pilih nanti akan menampilkan jenis ranjang, fasilitas, dan harganya nanti. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan tipe kamar tidak ada. Setelah itu ada button 2, yang button 2 ini dia ada subsimpan, subtampil, dan subbaru. Subsimpan untuk menyimpan data yang kita input, subtampil untuk menampilkan data-data yang ada di tabel ke data grid view, dan ada subbaru untuk mereset data-data yang kita sudah inputkan untuk diisi kembali. Setelah itu ada button 3. Button 3 ini digunakan untuk menghapus data yang kita pilih berdasarkan ID. Jadi kita memilih data berdasarkan ID check-in. Setelah itu dia akan menghapusnya dari tabel check-in. Oke, selanjutnya kita akan melihat codingan dari form checkout. Oke. Ya, masih sama di form checkout juga kita mengimport dulu sistem data ODBC-nya. Setelah itu kita membuat variabel untuk mengkoneksikan ke ODBC dan dataset. Setelah itu kita buat subkoneksi untuk mengkoneksikan ke database hotel yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita buat subtampil. Subtampil ini ada 2 data grid view yang harus diisi, data grid view 1 dan data grid view 2. Data grid view 1 dia mengambil data-data dari TB check-in untuk mereview nanti. Yang data grid view 2 mengambil data-data dari TB checkout atau tabel checkout. Oke, setelah itu kita buat subbaru, yang dimana subbarunya ini dia masih sama, dia mereset semua yang kita inputkan untuk kita isi kembali. Setelah itu ada subsimpan, yang dimana subsimpan ini dia akan memasukkan data-data yang telah kita masukkan ke text box ke tabel checkout. Setelah itu kita ada subpindah. Subpindahnya ini dia akan memindahkan data-data yang ada di tabel check-in. Memindahkan data-data yang ada di tabel check-in akan dipindahkan ke tabel checkout. Jadi saat kita checkout nanti, data-data yang ada di check-in akan pindah ke tabel checkout. Oke. Setelah itu kita akan ke form load. Form loadnya ini dia memanggil subtampil, akan menampilkan data-data yang diperlukan ke data grid view. Setelah itu kita ada button 1.
ini button 1. Button 1 ini dia akan menampilkan data-data yang kita pilih dan dia akan menampilkan ID check-in, NIK, tipe kamar, tanggal, jam berdasarkan dari ID check-in yang kita pilih. Yang dia mengambil data-datanya dari tabel check-in. Setelah itu dia juga mengambil data-data NIK. Berdasarkan NIK dia juga menampilkan nama dan nomor telepon yang dia mengambil dari tabel tamu. Dan juga dia mengambil data di field atau kolom tipe kamar, jenis ranjang, fasilitas, dan juga harga dari TB kamar atau tabel kamar. Oke. Setelah itu kita ada button 2. Button 2 ini dia memanggil simpan, yang dimana dia untuk menyimpan data-data yang kita inputkan ke TB checkout atau tabel checkout. Setelah itu kita ada T checkout atau text box checkout, yang dimana ini adalah rumus yang saya buat untuk yang dimana kalau kita menginputkan checkoutnya jam checkout dari tamu itu lebih dari jam 10, dia akan kena denda sebesar 50.000 per jamnya. Jadi kalau dia checkout jam 11 dia akan kena denda di 50.000, dan kalau di jam 12 dia akan kena denda 100.000. Jadi kelipatan 50.000 per jamnya. Setelah itu kita ada button 3, dimana button 3 ini digunakan untuk menampilkan report yang telah kita buat. Report-reportnya ini akan ditampilkan ke form 1. Jadi dia ke form 1, yang form 1-nya itu dia memanggil report, dan reportnya itu dia mengambil ke tabel checkout, data-data di tabel checkout. Oke, kita langsung saja ke implementasinya, atau kita coba prakteknya agar lebih paham. Oke, maaf sebelumnya di sini ada form master ya. Form master ini dia gunanya untuk menampung semua form-formnya tadi, form-form dari data tamu. Setelah itu ada tipe kamar, check-in dan check-out, dan semuanya ini dia ditampung di form master. Form masternya ini dia fungsinya untuk menampung semuanya. Jadi dia ada kita yang codingannya adalah kita buat switch panel ini digunakan untuk mengganti-ganti ke form yang mau kita eksekusi atau kita tuju. Dan di sini kita buat sub dulu, setelah itu kita buat button, yang dimana buttonnya ini ke form yang ingin kita tuju. Kayak button 2 ini kita ke form data tamu, setelah itu ke button 3 dia ke form tipe kamar, setelah itu button 4 ke form check-in, dan button 5 ke form check-out, seperti yang ada di desainnya gini, seperti ini. Oke, kita ke implementasinya tadi. Nih, dia akan mengeload form master, dan di sini ada button-button, ada button data tamu, dia akan ke form data tamu. Setelah itu kita ke form tipe kamar, setelah itu ada form check-in, dan ada form check-out. Oke, kita coba dulu untuk demonstrasinya. Kita ke form data tamu, kita coba masukkan data. Contohnya di sini NIK-nya saya isi
tabelnya. Oke, kita coba save. Oke, jika berhasil akan menampilkan notifikasi menyimpan data berhasil. Kita klik OK dan datanya akan masuk ke data grid view. Selain menyimpan di form input data tamu ini juga ada button delete. Dia bisa menghapus data tamu yang ingin kita hapus. Contohnya kita ingin menghapus ini Aditama dengan NIK 210103112 ini. Kita coba select dulu, setelah itu kita delete. Dia akan ada notifikasi apakah ingin menghapus NIK 210103112 sama persis. Jika kita klik OK, akan ada notifikasi menghapus berhasil. Setelah itu data yang kita pilih untuk hapus tadi akan hilang. Oke, setelah itu kita ke form tipe kamar. Di form tipe kamar ini hampir sama. Dia juga ada button save dan button delete. Kita coba isi data dulu. Untuk tipe kamarnya kita coba isi deluxe. Setelah itu jenis ranjangnya kita coba isi twin bed. Dan fasilitasnya kita coba isi oke begini, dan harganya begini. Kita coba save, akan ada notifikasi dan dia akan muncul data yang kita inputkan tadi. Dan ada button delete. Kita coba juga contohnya kita ke ini ya, junior ini kita coba hapus. Ini akan ada notifikasi. Kita klik OK, menghapus data berhasil dan yang kita pilih tadi akan hilang. Setelah itu kita coba ke form check-in-nya, pindah ke form check-in. Di form check-in ini kita bisa memilih data-data dari data tamu dan detail ini. Kita coba pilih NIK-nya, nanti dia akan otomatis muncul detail yang sesuai dengan NIK-nya. Oke, kita coba pilih Orlando ini. Setelah itu tipe kamarnya kita pilih deluxe yang baru kita buat tadi. Setelah itu kita bisa pilih tanggal, contohnya ini tanggal 13 atau berapa silahkan, contohnya atau 17. Kita masukkan jam check-in-nya, contohnya kita masukkan jam 11 gitu. Coba kita save, berhasil dan otomatis akan masuk data yang kita masukkan tadi ini tanggal 17. Kita coba hapus, contohnya ini coba hapus. Oke, akan ada konfirmasi. Kita klik OK dan menghapus berhasil. Yang kita pilih tadi akan otomatis terhapus. Setelah itu kita coba lihat ke form check-in. Oke, ke form check-in, data yang baru kita buat tadi, form check-in ini akan juga ditampilkan ke form check-out. Jadi bagian atas ini adalah tabel data-data dari TB check-in dan yang di bawahnya ini adalah data-data dari TB check-out. Oke, TB checkout ini kita coba klik select. Dia akan otomatis menjabarkan atau menampilkan semua detail data-data dari ID check-in yang kita pilih. Contohnya ini ID check-innya 43, dia akan menjabarkan seperti nama juga, ada jenis ranjangnya juga, tanggal check-in juga, semuanya. Setelah itu kita coba masukkan tanggal checkoutnya juga, contohnya tanggal 18. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini dia otomatis akan menghitung, sistemnya akan menghitung kalau
maksimal jam check in adalah jam check out maksud saya adalah jam 10. Jadi kalau lebih dari jam 10 per jamnya akan kena denda sebesar 50.000. Jadi kalau dia check outnya jam 9 akan terisi otomatis dendanya adalah 0. Jadi total bayarnya akan sesuai dengan harganya karena dendanya 0. Kalau kita isi dia contohnya jam 11, karena dia lebih 1 jam maka dia akan kena denda 50.000. Jadi total bayarnya adalah harga ditambah dengan denda. Kalau misal saya masuk ke jam 12, dia lebih 2 jam, jadi dendanya 100.000. Jadi harga 320 ini tambah dengan denda 100.000 dan total bayarnya adalah 420.000. Oke. Kita coba check out. Di sini ada konfirmasi check out. Kita klik OK. Dan saat kita klik OK, data yang kita pilih tadi yang dia mengambil data dari tabel check-in akan otomatis pindah ke tabel check-out yang ada di bawahnya. Jadi dia akan berpindah dari tabel check-in ke tabel check-out sesuai dengan ID yang telah dipilih tadi. Dan data-data yang sudah ditampilkan akan otomatis tertampilkan juga di data grid view ini. Oke. Setelah itu kita coba, ini ada report, kita coba klik report. Oke. Di report ini kita coba lihat, kita coba perbesar dulu. Oke. Dan di tabel report ini sesuai ya, sesuai dengan tabel tadi. Ini untuk menampilkan semua data-data yang telah yang sesuai di tabel checkout-nya tadi. Ini laporan checkout-nya. Maaf di sini namanya sama ya, karena tadi ada percobaan untuk memastikan bahwa kalau programnya benar-benar berjalan begitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang program reservasi hotel di mata kuliah pemrograman visual ini. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.